Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang integral ya. Jadi integral itu adalah lawan dari diferensial atau diferensiasi atau turunan yang biasa kita kenal ya. Jadi integral itu adalah kenaikan dari sebuah nilai fungsi. Kalau kemarin diferensiasi atau diferensial itu adalah turunannya, dari mana sebuah fungsi itu berasal, nilainya asalnya dari mana. Kalau kita bercerita tentang fungsi berarti ada daerah hasil dan daerah asal, dari mana asal si fungsi itu berada. Nah, kalau integral itu berarti kita menaikkan nilai fungsinya. Seperti apa fungsi ini akan memiliki nilai jika kita naikkan hasil fungsinya. Oke, nah di sini untuk integrasi ada sebuah persamaan di mana integral, ini kita bacanya integral ya. Integral dari fungsi fx dx ketika dinaikkan dia akan menghasilkan sebuah nilai fungsi baru ditambah dengan nilai sebuah konstanta. Atau dalam kata lain, konstanta di sini adalah nilai penciri dari sebuah fungsi baru yang kita dapatkan. Nilai fungsi baru yang kita dapatkan untuk membedakan nilai fungsi yang baru tersebut dengan nilai fungsi asalnya. Kalau secara rumus dasar integrasi kita punya integral dari ax pangkat n diintegralkan terhadap dx, maka kita akan mendapatkan nilai ax n plus 1 dibagi dengan n plus 1 ditambah c ya. Jadi ditambah c-nya jangan sampai lupa karena nilai c ini adalah nilai penciri dari fungsi baru yang kita miliki. Maksudnya apa? Maksudnya misal begini, saya punya integral a-nya itu adalah 3 kemudian x pangkat 2 dx. Berapakah nilai integral atau integrasi dari 3x kuadrat dx? Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Ya, ax-nya berarti a-nya di sini kan 3, kita tetap tuliskan 3, kemudian x, n-nya di sini adalah 2, maka kita tuliskan 2 ditambah 1. Nah, ini perbedaan antara integral dan turunan. Kemarin kalau di turunan kita akan mengurangkan 1 dari nilai pangkat x-nya. Maka x-nya diturunkan, dikurangi terus. Tapi kalau untuk integral kita akan meningkatkan nilai x dari fungsi yang kita miliki. Maka ditambah 1, tapi kemudian kita bagi dengan nilai pangkatnya. 2 ditambah 1 atau n plus 1. Atau biasa saya bilang disamakan pangkatnya dengan yang ada di atas. Kalau di atasnya 2 plus 1, maka di bawahnya juga 2 plus 1. Begitu kalau juga pangkatnya misal 4 plus 1, maka di bawah juga 4 plus 1. Begitu ya, plus C. Nah, sehingga untuk integral 3x kuadrat dx, kita akan mendapatkan nilai 3x pangkat 3 per 3 plus C. Atau kita bisa tuliskan dia x pangkat 3 plus C. Inilah nilai integral dari 3x kuadrat dx. Ini adalah penulisan dari persamaan yang tadi kita jelaskan, gitu ya. Begitu cara menghitungnya. Atau misal saya punya lagi di sini, saya hapus dulu. Misal saya punya misal saya punya integral 3 saya punya integral 2x pangkat 3 plus 2x dx misal ya.
saya punya 2x pangkat 3 plus 2x dx akan diintegralkan terhadap dx. Maka nilai integral ini kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya, rumus dasar yang sebelumnya. Yang kita lihat adalah suku pertama dengan suku kedua. Ini ada dua suku, maka kita integralkan masing-masing. Ya, jadi kita anggapnya integral 2x pangkat 3 ditambah integral ini dx ya, ini dx, kemudian ditambah integral 2x dx. Begitu, diintegralkan satu persatu. Maka kita penulisannya akan berubah menjadi 2x pangkat 3 itu kita turunkan dengan 2-nya adalah a, x, kemudian 3-nya itu adalah n. Maka n-nya akan ditambahkan dengan 1 ya, sesuai dengan rumus ini tadi. Berarti di sini kita akan dapat 2x 3 plus 1 dibagi 3 plus 1 plus C, karena di belakangnya masih ada integral 2x, maka kita biarkan dulu plus C-nya, kita tuliskan yang 2x. Di sini ada 2x 1 plus 1 per 1 plus 1 plus C. Nah, baru C-nya kita tuliskan di akhir. Walaupun 2x pangkat 3 dan 2x masing-masing memiliki C, tapi nilai konstanta itu kita anggap 1 karena dia adalah nilai penciri dari fungsi yang baru ya. Maka kita akan mendapatkan integral dari 2x pangkat 3 plus 2x yang diintegralkan terhadap dx itu adalah 2x pangkat 4 per 4 plus 2x kuadrat per 2 plus C, atau bisa kita tuliskan setengah x pangkat 4 plus x kuadrat plus C. Nah, kalau kita melihat ya, kita perhatikan pangkat untuk integrasi, ini di sini tadi pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1. Sehingga ketika kita mendapatkan hasil integrasinya, pangkatnya akan bertambah. Ya, ini yang membedakan dengan turunan atau diferensial yang sebelumnya. Kalau untuk diferensial, pangkatnya akan berkurang. Jadi yang tadinya 3 akan menjadi 2, yang 1 akan jadi 0. Ya, kalau untuk integrasi pangkatnya akan bertambah. Ini adalah penciri. Jadi kalau ketika menghitung pangkatnya ternyata kurang atau sama, nah itu hitung kembali ya. Oke, di sini ada sebuah contoh. 12x pangkat 3 dx. Ini adalah A, ini adalah A, ini adalah N. Maka tadi kita punya persamaan, kalau dia AX pangkat N diintegralkan terhadap dx, kita menghitungnya adalah AX N plus 1 per N plus 1 plus C. Maka di sini A-nya 12, dituliskan kembali 12. Kemudian N-nya adalah 3 plus 1, dibagi 3 plus 1. Maka kita dapatkan 12 per 4x. 12x pangkat 4 per 4. 12 per 4 adalah 3. X pangkat 4-nya kita tuliskan di sini. Kemudian kita tambahkan C. Sehingga kita dapatkan nilai integrasi dari 12x pangkat 3 adalah 3x pangkat 4 plus C. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan integral dari 6 akar X terhadap dx. Nah, ini mungkin yang harus saya jelaskan sedikit ya. Untuk akar atau integral 6 akar X dx, ini diubah terlebih dahulu. Akar X itu adalah X pangkat setengah dx. Sehingga akar X yang di sini bisa kita ubah menjadi X pangkat setengah. Nah, ketika sudah mendapatkan X pangkat setengah, maka hitung kembali dengan rumus persamaan integralnya. Sehingga kita dapatkan, saya tulis ke sebelah sini ya, kita dapatkan 6x pangkat setengah, berarti setengah ditambah 1 dibagi setengah ditambah 1 plus C ya, ini integralnya sudah hilang ya, integralnya sudah hilang. Sehingga kita dapatkan 6x pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 plus C. Sehingga 2-nya naik dibagi 3, 12 dibagi 3, atau bisa juga 6
dibagi 1,5 begitu, sehingga kita akan dapat 4x pangkat 3 per 2 plus C. Nah, begini cara mengerjakannya ya. Silahkan bisa dicoba latihannya untuk integral dari 2x plus 3 dx dan integral dari akar x dikali dengan x kuadrat min 2 per x. Nah, ini yang perlu dikerjakan adalah ini diintegralkan masing-masing. Ini integral, kemudian kalian akan dapat hasilnya seperti yang tadi sudah saya contohkan. Kemudian untuk yang ini nomor 1 ya, ini nomor 2. Kemudian untuk yang nomor 2 kalian kalikan dulu. Kalikan ke dalam. Ini dibuat menjadi x pangkat setengah, kemudian dikalikan ke dalam. Sehingga nanti kalian akan bisa menghitung integralnya per suku ya, sehingga kalian akan mendapatkan jawaban di sini. Silahkan bisa dikerjakan untuk latihan. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah ada integral, tadi kita mengetahui kalau integral itu kita memiliki persamaannya adalah AX pangkat N diintegralkan terhadap DX, maka akan mendapatkan AX N plus 1 per N plus 1 plus C. Ya, ini adalah rumus atau persamaan umum yang harus kita ingat. Nah, kemudian ketika kita menaikkan nilai sebuah fungsi, biasanya ada sebuah batas nilai yang diharuskan. Misal, untuk menghitung sebuah kurva atau menghitung sebuah batas luasan, nilainya berapa, itu memiliki batas. Sehingga integral juga ketika fungsi itu kita naikkan nilainya, maka kita akan membatasinya sebagai sebuah luas wilayah. Kita anggapnya sebagai luas wilayah di bawah kurva atau di atas kurva begitu ya terhadap sumbu X. Maka di sini kita bisa membatasinya dengan memberikan simbol atau angka pada integral tersebut. Jadi integralnya dibatasi. Nah, kalau untuk fungsinya itu akan sama ya, cara mengerjakannya sama seperti rumus atau persamaan yang tadi, yang di atas ini. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nilainya. Dia akan dibatasi oleh A sampai B. Begitu cara membacanya. Jadi batas yang bawah sampai batas yang atas. Kemudian nanti nilainya, kalau tadi kan kita langsung mendapat nilainya adalah fx plus c. Begitu ya. Nah, kalau di sini untuk integral tertentu, fx plus c ini kita jabarkan kembali menjadi nilai batasnya yang atas dikurang nilai batasnya yang bawah. Maksudnya bagaimana? Misal, integral 2x kuadrat dx. Ya, integral ini batasnya 1 sampai 2. Jadi integral dari 2x kuadrat dx dari 1 sampai 2. Yang pertama adalah kita naikkan dulu, kita integrasikan dulu nilainya dengan persamaan yang kita miliki di awal. Maka untuk mengintegrasikannya kita memiliki 2x pangkat 3 ya, naik pangkatnya, kemudian dibagi 3 plus c. Nah, plus C-nya boleh kita tulis, boleh tidak kita tulis ya. Nah, yang itu kita gantikan, kita tuliskan adalah batasnya 1 sampai 2. Nah, berarti 1 sampai 2 ini adalah batasnya dia. Lihat di sini kita kurangi nilai batas tertinggi dengan batas terendahnya. Berarti di sini akan saya kurangi, saya ganti nilainya menjadi 2. X-nya saya ganti 2, pangkat 3. Kemudian dibagi dengan 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 dibagi 3. Nah, inilah nilai dari integral tertentunya. Kita tinggal kalikan ya perkaliannya. Oke, jadi perkaliannya adalah 2 pangkat 3, 8 berarti 2 kali 8 dibagi 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 3 itu 2 per
3. Ini tinggal kalian hitung saja, 16 per 3 dikurang 2 per 3. Atau kalian bisa tuliskan 14 per 3. Atau bisa kalian jabarkan kembali ya, sehingga integral dari 2x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 2 adalah 14 per 3. Itu adalah hasil atau nilai dari integral batasnya. Nah, di sini saya memiliki dua contoh ya, bisa kalian gunakan untuk latihan atau bisa kalian gunakan untuk belajar begitu. Yang saya kerjakan yang nomor 2 ya, ini nomor 1. Ini nomor 2, silahkan nanti dikerjakan sendiri nilai latihan-latihan yang belum saya contohkan. Di sini ada x kuadrat min 3. Nah, tadi kita ingat kembali rumusnya adalah ax pangkat n dx diintegralkan, maka akan menjadi ax n plus 1 n plus 1 plus c. Nah, kalau dia berbatas minus 1 sampai 2, berarti kita jabarkan terlebih dahulu. Saya kerjakan di sini. Integral minus 1 sampai 2 dari x kuadrat min 3 dx. Kita integralkan satu per satu ya, kemudian kita beri batas, maka di sini akan menjadi x pangkat 3 per 3 ya. Ingat kembali tadi caranya, n-nya ditambah karena a-nya adalah 1, di sini sebenarnya ada angka 1 ya, maka dibiarkan saja. X pangkat 3 per 3 plus c min 3. Di sini di 3 ini sebenarnya ada x ya, x-nya ini pangkat 0, kita tambahkan 1 maka menjadi x pangkat 1, kemudian dibagi dengan 1. Nah, batasnya adalah min 1 sampai 2. Nah, kalau sudah begini kita tinggal jabarkan. X-nya adalah 2 pangkat 3 per 3 dikurang 3 kali 2, kemudian dikurang, ini kan nilai yang FB, nilai yang atas, dikurang minus 1, berarti minus 1 pangkat 3 per 3 dikurang 3 kali minus 1. Nah, ini sampai sini selesai ya. Tinggal kalian hitung 8 per 3 dikurang 6, kemudian dikurang minus 1 pangkat 3, itu adalah minus 1, berarti menjadi positif 1 per 3. Di situ ada 3 dikali minus 1, berarti minus 3, berarti menjadi positif 3. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya. 8 per 3 plus 1 per 3 min 6 plus 3, berarti 7 per 3 dikurang 3, atau 2 1 per 3 dikurang 3, maka hasilnya adalah 2 per 3. Ini adalah nilai dari batas minus 1 sampai 2 untuk x kuadrat min 3 dx. Begitu cara mengerjakannya. Silahkan kalian kerjakan yang nomor 1. Nanti kalian akan mendapatkan hasil untuk yang nomor 1. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi integral. Selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan untuk mengerjakan soalnya secara mandiri. Silahkan dikerjakan latihannya sesuai dengan materi yang kita bahas. Terima kasih. Saya cukupkan materi untuk integrasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.